Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah. Kita masih berada dalam pembahasan tentang keutamaan atau fadilah ditakdirkan menjadi orang yang fakir dan miskin. Di pertemuan kita yang lalu, kita membahas bahawa di antara keutamaan yang Allah beri kepada orang-orang fakir dan miskin, yaitu ketika mereka menjaga kewibawaan, kehormatan, dalam tanda kutip tidak merendahkan dirinya sendiri dengan meminta-minta, maka mereka di sisi Allah lebih utama daripada orang-orang kaya. Dan sikap ini adalah sikap orang-orang miskin yang bermental kaya. Jadi mereka tidak menengadahkan tangan, tidak menadahkan tangan mereka kepada orang lain. Sehingga Nabi mengatakan bahawa kebaikan mereka memenuhi bumi. Sudah diberi miskin, tapi tabah di atas kemiskinan dan tidak menampakkan kemiskinannya melalui mengemis. Nah, inilah kelebihan yang kita sebutkan, yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kemudian kita lanjutkan berikutnya, fadilah berikutnya, menjadi orang yang fakir dan miskin. Kalau mereka taat kepada Allah, maka dipastikan hisab mereka diringankan oleh Allah di hari kiamat. Jadi orang-orang miskin ini, orang-orang fakir dan miskin, ketika mereka taat kepada Allah, mereka membawa pahala yang banyak, ditambah dengan pahala kesabaran dan ketabahan. Dan kemudian mereka tidak membawa banyak harta yang harus dipertanggungjawabkan, karena mereka hidup hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada angan-angan yang terlalu tinggi, karena mereka tahu mereka punya keterbatasan. Tidak ada keinginan anaknya untuk sekolah di tempat favorit. Bahkan mereka pupus harapan untuk bisa berangan-angan anaknya akan menjadi ini, menjadi itu. Jadi itu semua dikarenakan harta yang terbatas. Apalagi di zaman fitnah, kadang-kadang yang haram baru bisa melempangkan jalan menuju kekuasaan. Kalau tak sogok, tak jual sawah, tidak jual motor, susah menjadi orang yang diterima di tempat-tempat yang dijanjikan untuk menjadi orang-orang yang penting. Jadi orang miskin ini banyak berdiam diri.
Jadi hidup mereka yang hanya menjalani hidup dengan kemiskinannya saja. Ketika berhadapan dengan Allah hendak banyak bertanya tentang harta mereka, karena memang tak banyak harta yang digunakan kecuali hanya kebutuhan hidup. Jadi perkara ini tentu berbanding terbalik dengan orang kaya. Kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, lalu kita menjadi orang yang memanfaatkan kekayaan tanpa sandaran ilmu, sudah dipastikan bahawa yang terjadi adalah angan-angan yang menyeleweng dari jalur syariat. Paling kurang terjadinya tabzir, paling kurang. Kalau ada orang kaya yang bermaksiat, itu karena nafsunya berdiri di atas kekayaannya. Kalau ada orang yang berzina, orang kaya berzina, itu karena mereka punya uang untuk membayar orang-orang yang akan berzina dengannya. Kalau mereka seandainya melakukan sesuatu yang mengganggu orang, menzalimi orang, menerobos lampu-lampu merah syariat, itu semua karena kekayaannya. Semakin banyak harta, maka semakin panjang hisabnya di hari kiamat. Itu kalau orang kaya tidak berilmu. Tapi kalau orang kaya berilmu, dalam hadis Nabi malah disebutkan bisa menjadi manusia terbaik. Kaya dermawan, kaya ahli sedekah. Jadi sosok yang bisa dijadikan sebagai panutan, ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya tetapi menghabiskan harta untuk agama. Itu disebut dengan orang kaya yang bersyukur. Walaupun begitu, orang-orang kaya ini itu tetap akan ditanya hartanya. Dan pertanyaan harta itu ada dua kali. Dari mana dan ke mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin, dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hadapan Allah hatta yus'al, sampai selesai dia ditanyai tentang an umrihi fima afnah. Pertama tentang umurnya, kemana dia bawa. Yang dihitung umur dari baligh sampai meninggal, karena itu umur yang diminta pertanggungjawaban. Kemana? Berfoya-foya kah? Menghabiskan umur di kedai kopi kah? Atau menghabiskan umur bersama Ronaldo lalu menunggu piala AFF berikutnya? Jadi habis umur di jalan, habis umur di tempat-tempat maksiat. Itu ditanya semuanya. Wa an ilmihi fima fa'ala, lalu ditanya tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Ini ilmu ini tidak mesti mengajar. Maksudnya kita tahu halal haram, apakah kita mengamalkannya atau tidak. Karena salah satu keburukan adalah mengetahui tapi tak melakukan. Jadi itu ditanya tentang pengetahuan ilmu kita, tapi kita melakukannya atau tidak. Sudah tahu riba itu haram, tapi kita terobos. Sudah tahu menipu itu adalah pekerjaan yang menyebabkan kemunafikan dan berujung dalam neraka, tapi tetap kita lakukan. Nah, ini pengetahuan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu ditanyalah tentang harta. Nah, ketika ditanya tentang harta, Rasulullah mengatakan wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya harta dua kali.
Iaitu dari mana dia dapatkan dan kemana dia bawa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, konsep harta yang diterima Allah hanya satu jalur, yaitu dari halal menuju ke halal. Diambil dari yang halal, diberikan ke tempat yang halal. Cuma itu yang diterima Allah. Dari yang haram dibawa ke halal sama dengan haram. Dapat harta dari yang halal tapi dibawa ke haram. Pagi kerja, gaji halal, lalu dibuangnya harta itu ke bisnis yang haram, penghasilannya ujungnya haram. Dari yang haram, dari yang haram dibawa ke halal sama dengan haram. Kerja mengedarkan sabu menjadi mucikari, lalu mencari harta dengan menipu orang, dia dapat dari jalan yang haram tapi dia sedekahkan, maka sedekah itu adalah sedekah yang berbuah dosa, menjadi haram. Dan Nabi yang sebutkan itu sedekah, jumlah sedekah yang banyak itu bukan berpahala tapi menyebabkan dosa, walaupun tujuannya halal, tapi Allah lihat dari sumbernya. Makanya ada kadang-kadang orang yang mencari uang sebagai profesi, sebagai artis atau penyanyi atau penari, dapat uang setelah menjual keindahan tubuhnya untuk dinikmati oleh banyak mata lelaki, dapat uang, lalu pergi umrah, bangun panti asuhan, buat pesantren. Jadi ini ujungnya sama dengan haram. Apa yang dia dapatkan itu berbuah haram, dosa. Saya pernah menceritakan ke Bapak Ibu, sewaktu kami masih di Mesir itu, di bulan Ramadan, salah seorang artis sekaligus dalam tanda kutip punya pekerjaan sampingan, dan itu diketahui secara umum, jadi artis sekaligus pelacur, pekerjaan penari perut, dan dia terkenal, jadi artis nasional gitu. Ketika Ramadan dia mengundang dan membuka kesempatan yang mau buka puasa, dia akan tanggung selama sebulan penuh. Jadi dia berikan kesempatan yang berbuka, dia tanggung di rumahnya, siapapun, fakir miskin semuanya, dia akan berikan makanan buka puasa. Hari ini dia umumkan itu, langsung besok keluar fatwa dan peringatan dari Syekh Al-Azhar, memperingatkan bahawa berbuka puasa di tempat seseorang yang pekerjaannya haram, maka makanan itu juga dianggap makanan haram. Jadi bukan zatnya yang haram, tapi haram untuk dikonsumsi. Jadi akhirnya orang tidak berani buka puasa di situ. Nah itu makanya pengedar sabu itu kadang-kadang buat masjid, itu haram. Jadi jangan pikir masjid itu jadi jariah, malah mengalirkan dosa. Tentu kita bertanya-tanya, kok bisa haram? Seharusnya ya kalau seandainya tidak berpahala, ya paling kurang jadi pekerjaan yang tidak menimbulkan dosa. Jadi kalau ada misal pengedar sabu kemudian membangun masjid, ya paling kurang yang tidak usah jadi, tidak perlu jadi dosa, kan begitu logikanya. Kalau tidak berpahala okey, tapi tidak, kok bisa jadi dosa? Padahal dia membangun masjid, bukan membangun diskotik atau klub malam, tidak. Tapi kok bisa jadi dosa? Sedekah yang dia berikan kok bisa jadi dosa? Nah ini berkait dengan pelecehan terhadap kesucian Allah. Jadi seakan-akan Allah menerima
harta yang disogok dari perbuatan maksiat. Nabi mengatakan innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tak terima kecuali dari yang baik-baik saja. Makanya orang bersedekah dari harta haram jadi dosa. Jadi itu yang kedua, dari haram dibawa ke halal dosa, dari haram dibawa ke halal dosa, dari halal dibawa ke haram dosa. Dari haram ke haram itu sudah pasti dosa. Jadi kalau kita bandingkan 3:1 Pak, 3 jalan haram, 1 jalan halal, iaitu penghasilan yang halal dibawa ke halal baru mendapatkan pahala. Itu ditanya 2 kali. Makanya harta itu waktu dihisab itu dahsyat hisab masalah harta. Nanti yang keempat baru ditanya wa an jismi fima ablah, jasadnya, badannya, apa dia gunakan badannya, kakinya dia langkahkan ke mana, tangannya, matanya, hidungnya, mulutnya, lisannya, semua Allah tanya apa yang dia gunakan selama hidupnya. Jadi ini suasana di hari hisab. Jadi jemaah melakukan Allah, di saat keadaan begitu, maka siapakah yang paling diuntungkan? Yaitu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan melalui hadis dari Mahmud bin Labid, hadis riwayat Ahmad dengan derajat yang hasan, kata Rasulullah, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam, ada 2 perkara yang sangat dibenci oleh anak Adam. Anak Adam tak suka sama 2 perkara ini. Apa dia? Yang pertama al-maut, mati. Anak Adam tak ada yang suka mati. Anak Adam tak ada yang mengangan-angankan mati. Semua punya cita-cita hidup selama-lama di dunia, ingin terus menikmati indahnya dunia. Itu yang banyak. Anak Adam takut mati. Itu kebiasaan normalnya. Tapi Rasulullah mengatakan wal mautu khairun lil mu'min minal fitnah. Sedangkan mati itu baik untuk anak Adam daripada meneruskan hidup penuh dengan fitnah. Fitnah itu ujian hidup. Makanya kita sudah jelaskan waktu fadilah kenapa Allah ciptakan mati. Mati itu baik. Kalau tidak ada mati, Pak, kita tidak selesai-selesai dengan semua ujian kita. Mati itu untuk istirahat. Bayangkan kalau mati tidak ada, kita stroke sampai 2000 tahun. Stroke sampai 2000 tahun. Yang paling menyesal siapa? Isteri kita, Pak. Habis-habis irahe dah. Wari beton irahe. 2000 tahun isteri kita duduk di samping mencebok. Anak-anak sampai udah bosan. 2000 tahun dah mati-mati. Makanya kadang-kadang ada isteri yang berdoa nak mati ke dia, ya Allah. Apalagi suaminya ini waktu masih hidup tak pernah kasih uang belanja. Itu memang dari hari pertama didoakan supaya mati, Pak. Tak tunggu lama itu. Jadi perlu mati. Apalagi kita yang soleh, yang berjamaah ni, itu perlu dimatikan Allah untuk istirahat dan mengambil hasil kerja kita. Tapi itu dibenci oleh anak Adam. Lalu yang kedua kata Nabi wa yakrahu qillatal mal. Anak Adam itu juga paling tak suka kalau sedikitnya harta. Artinya miskin. Tak ada yang suka miskin. Tak ada yang bermohon-mohon supaya jadi orang miskin, tak ada. Semua berangan-angan nanti kalau saya kaya, kalau saya kaya. Tak ada yang mengatakan nanti kalau saya miskin saya akan ini. Tak ada. Semua berangan-angan jadi kaya. Dan buktinya di mana-mana dibuka pendaftaran PNS berebut orang. Dan honorer tak cukup dengan gaji honorer. Begitu dibuka lowongan P3K bertuh. Itu menunjukkan apa? Kita semua mengejar supaya tambah bagus kehidupan, tambah bagus kehidupan. Oh, dibuka perusahaan dengan perusahaan, kita bandingkan yang ini berapa gaji, yang ini berapa gaji. Akhirnya dua-duanya dah lewat. Begitulah kehidupan.
Jadi anak Adam ni tak suka miskin. Lalu Rasulullah mengabarkan padahal qillatul mal aqallu lil hisab. Orang miskin itu ringan sekali hisabnya. Jadi Rasulullah memberitahu yang kita suka belum tentu baik. Ini berdasarkan ayat Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kita suka belum tentu baik. Yang kita tak suka bisa jadi itu yang baik. Kita benci mati, benci miskin. Ternyata dua-dua itu perkara yang sangat baik. Miskin orang yang paling mudah dihisab, diringankan hisabnya, karena di antara yang dihisab yang paling kuat hisabnya perhitungan Allah nanti pada harta. Nah, ini yang kalau disadari oleh orang miskin maka dia mensyukuri kemiskinannya. Seandainya orang-orang miskin ikut pengajian dan mendengarkan hadis demi hadis, maka dia terus bertambah ketabahan dan kesabarannya. Kalau ikut, ini yang saya khawatir, yang ikut pengajian orang-orang kaya cuma. Orang miskin tak ada ikut pengajian. Kenapa? Sibuk, tak habis-habis siang malam cari uang. Apalagi yang sudah pernah kita bahas kemarin tu, yang berdiri di lampu merah dari pagi kerja sampai malam, tak habis-habisnya, salat tak ada, semua tak ada. Nah, itulah orang-orang yang sudah miskin dunia, hancur hidupnya di akhirat. Ailun mustakbar, kata Rasulullah. Ada kelompok orang yang tidak dilihat Allah, tidak dipedulikan, tidak disucikan, bahkan dipersiapkan azab yang pedih. Siapa salah satunya? Orang miskin yang sombong. Sudah miskin sombong, sudah miskin tak solat, sudah miskin tak puasa, sombong. Kalau orang kaya sombong, itu mungkin walaupun dosa, tapi ada kewajaran terjadi hal seperti itu. Tapi si miskin sombong ini tak wajar. Jadi yang diringankan Allah yang mana? Miskin-miskin yang beriman, miskin-miskin yang taat, itu diringankan betul oleh Allah. Sampai nanti orang-orang kaya pun itu merasa cemburu dengan pemberian Allah kepada orang miskin ketika diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban dengan derajat yang hasan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah berkata, tajtami'una yaumal qiyamah, nanti kalian semua, kata Rasulullah, dikumpulkan di hari kiamat. Dan ini berada di padang mahsyar. Lalu fayuqal, kemudian ditanyalah, jadi terdengar seruan, ditanyalah, aina fuqara hazihi al-ummah wa masakinuha, mana orang-orang fakir dan miskin dari umat ini. Jadi nanti datang seruan, bisa jadi ini perkataan Allah langsung, bisa jadi perkataan malaikat yang mendapat perintah dari Allah. Jadi pertanyaannya setelah di padang mahsyar, ditanya, yang mana golongan orang fakir dan miskin dari umat ini? Fayakumun, maka semua fakir miskin yang pernah hidup di dunia ini semua bangun. Ini tentu yang dimaksudlah yang berada di ashabul yamin, karena nanti kita dibariskan dalam dua gelombang besar, ashabul yamin wa ashabul shimal. Jadi yang akan menuju ke surga dan yang akan menuju ke neraka. Fayuqalu lahum, lalu kemudian orang-orang miskin dan fakir ini ditanya, maza amiltum, apa yang kalian lakukan di dunia? Jadi maksudnya, sehingga kalian kok diistimewakan, karena yang dibereskan lebih dahulu itu
orang fakir dan miskin, maka suruh bangun dulu. Jadi seperti kita membereskan orang-orang yang dalam satu tes, Pak, kita panggil dulu orang-orang yang punya ordal, orang dalam. Kan sering begitu, Pak, ni antri panjang, tiba-tiba ni panggil nama orang yang di belakang. Kan begitu, itu kan sering terjadi di dunia tu. Karena kunci kesuksesan tu kan 3, usaha, doa dan ordal. Kita sudah usaha, sudah doa, tak ada orang dalam, dah lulus semua. Jadi itu salah satu fitnah juga di dunia ini. Jadi begitulah, tiba-tiba dibariskan, dipanggil dulu, dibereskan semua, fakir, miskin, bereskan, diselesaikan. Maka kemudian mereka ditanya, kalian diperlakukan begini mudahnya, apa yang kalian amalkan? Maksudnya apa amalan kalian? Fayaqulun, orang-orang miskin dan fakir menjawab, Rabbana ibtulina fasabarna wa wulital amwal was sultan ghairana. Kami di dunia diberi ujian oleh Allah, yaitu kami dimiskinkan, difakirkan, fasabarna, dan kami bersabar menerima perkara itu. Sedangkan harta, al-amwal was sultan, harta dan kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang selain kami. Begitu jawaban fakir dan miskin di hari kiamat. Jadi maksudnya mereka mengatakan, kami lihat orang-orang kaya, orang-orang yang jadi penguasa, tapi kami tidak dapat, mereka yang diberikan. Fayaqulullah azza wa jalla, lalu Allah mengatakan, sadaqtum, kalian telah benar. Jadi ini maksudnya Allah bukan tak mengetahui, tapi Allah ingin memberi sebuah pengetahuan kepada yang hadir di padang mahsyar. Kenapa orang miskin layak untuk diperlakukan dengan ringannya, dihisap dengan mudahnya? Allah ingin memperdengarkan jawaban orang miskin sendiri. Kami dulu di dunia diuji dengan kemiskinan, tapi kami tabah, kami sabar. Maka Allah mengatakan, benar, itulah jawaban kalian. Qal fayadkhuluna al-jannah qabla an-nas, maka kemudian mereka masuklah surga sebelum orang lain masuk surga. Wa tabqi shiddatul hisab ala zawil amwal was sultan, lalu tersisalah orang-orang kaya, yang dulu hidupnya rata-rata di atas garis normal hidupnya orang miskin. Karena kan definisi miskin tu nak cukup, Pak. Kita kalau mencukupi, semua cukup, gaji lumayan, kan itu kita sudah disebut orang kaya. Apalagi kita sanggup membeli barang-barang sekunder sampai tersir, kita sanggup sediakan. Rumah kita besar, mobil kita, kita punya berbagai fasilitas, AC di rumah, itu tak boleh yang 1 PK, jangankan 1 PK, 1,5 pun tak boleh, kurang dingin, Pak. Jadi pakainya yang 2 PK, 3 PK, ada yang 10 PK, Pak. Kulkas tu 3 pintu, tak boleh yang 2 pintu, tak cukup, karena 1 pintu digunakan untuk menyembunyikan diri ketika dikejar oleh istrinya. Jadi lengkap apa, perhiasan, Masya Allah, kemana-mana. Kemudian istri-istri kerjanya tidak mikir apa yang harus dimakan, tapi mikirnya kita mau makan apa dalam arisan ini, mau buat apa. Maka kumpulnya dari satu arisan ke arisan yang lain, tarik julu-julu, kan? Orang miskin bisa main julu-julu, Pak. Mana orang kasih main julu-julu, Pak? Setoran pun tak sanggup. Tapi kita yang diberi Allah itu, Masya Allah, simpanan banyak. Di jari jemari berwarna kuning-kuning, berkilat-kilat, dan kita ini cuma mikir kesenangan. Kemana lagi kita? Tahun yang lalu liburan udah ke sana, ini mau kemana lagi? Jadi kita kaya. Kita ini diberi oleh Allah rezeki, kalau sudah di atas hidup rata-rata itu sudah kaya. Tertinggallah kita-kita yang kaya-kaya ini, setelah melihat orang miskin masuk surga, diringankan hisabnya oleh Allah.
Lalu kemudian qalu fa ainal mu'minun yauma izin. Lalu para sahabat kemudian bertanya, ya, di mana orang-orang mukmin di saat itu? Ya. Qul tudha' lahum karasi min nur wa yudlil 'alaihimul ghamam yakunu zalikal yawm aqsar 'alal mu'min min sa'atin min nahar. Nah, maksud pertanyaan sahabat, di mana orang-orang mukmin? Ya, artinya orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang miskin dan kaya yang beriman. Itu bagaimana diperlakukan Allah nanti di hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mereka semua didudukkan di atas kursi-kursi yang terbuat dari cahaya min nur. Ya. Lalu kemudian datanglah awan menaungi mereka. Awan-awan tebal menaungi mereka di bawah teriknya matahari. Jadi orang-orang mukmin di saat itu dilindungi oleh Allah. Nah, ini berlaku untuk semua, baik si miskin maupun si kaya. Itu berlaku perlindungan Allah ketika mereka mati dalam keadaan beriman. Namun kelebihan orang miskin tadi adalah ketika dia dimudahkan hisabnya. Nah, orang kaya dihisab ala syiddah, betul-betul dihisab dengan berbagai pertanyaan. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu ini akan menyisakan pertanyaan. Kalau begitu, ya, apakah hisab itu akan membuat kita berdebat dengan Allah yang menghisab? Nah, ini perlu kita ulang kembali. Dulu kita sudah pernah bahas tentang fadilah menjadi umat Muhammad. Salah satunya adalah dimudahkan urusan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab itu berdasarkan hadis itu ada dua model utama. Nah, hisab itu apa? Perhitungan, hari perhitungan. Dan hisab itu terjadi setelah proses alam barzakh. Ada orang yang mencoba mengaburkan pemikiran kita dengan mengatakan tak mungkin ada azab kubur, tak mungkin. Kenapa? Kan belum dihisab. Kayak mana seseorang diazab sedangkan dia belum jatuh vonis? Jadi orang-orang ini mengira bahawa karena hisab dilakukan di padang mahsyar, sedangkan fase setelah kematian adalah alam kubur, dan itu terjadi sebelum padang mahsyar, berarti tak mungkin azab kubur terjadi karena belum ada vonis pengadilan dihisab nanti. Kayak mana mau diazab? Jadi masih terdakwa, masih terdakwa, belum dijatuhkan vonis. Kan begitu ceritanya. Maka diingkarilah azab kubur. Ini karena tak faham tentang ilmu hisab. Artinya ilmu tentang akidah tentang hisab ini, itu sebenarnya hisab itu didirikan oleh Allah itu bukan untuk melakukan atau membuka sebuah kasus lalu terjadi saling debat, saling hujat untuk mencari kebenaran. Tidak, bukan itu hisab. Hisab itu apa? Itu hanya untuk menutup hujjah agar manusia tidak berdalih di hadapan Allah dengan hujjah, li'alla yakuna alaihim hujjah. Jadi menampakkan semua klip-klip yang ada di dunia. Jadi ini kamu melakukan ini di jam sekian, menit sekian, detik sekian, nampakkan. Lalu semuanya akan berbicara tangan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Kami tutup mulut mereka, lalu yang berbicara adalah tangan mereka, kaki mereka, di atas apa yang dilakukan. Jadi semua bersaksi. Jadi bukan seperti pengadilan dunia sampai hakim pun bingung, ini betul apa enggak nih, sehingga kadang-kadang terjadilah kriminalisasi. Orang yang tak salah disalahkan, yang salah malah dibenarkan.
Itu karena pengetahuan manusia tak tahu apa yang terjadi. Kalau Allah mustahil begitu. Jadi didirikan hisab itu bukan seperti pengadilan dunia, itu hanya untuk menutup agar mereka tak merasa dizalimi. Jadi jangan sampai ada yang bertanya, kok kami neraka, apa sebabnya? Mulailah nampakkan kamu berzina, kamu pernah melakukan ini, melakukan itu, dan itu lengkap sekali catatan amal, sampai penduduk yang mendapatkan catatan amal juga bingung. Mereka semua bertanya, ma li hadzal kitab, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabira, kok tidak tinggal sedikit pun catatan, baik yang kecil maupun yang besar, tidak ada yang terluput sedikit pun. Oh, kita bingung, kok bisa dicatat? Pak, hari ini CCTV saja itu bisa mencatat sebulan apa yang telah kita lakukan, terekam dalam satu kartu memori yang ukuran 1 TB. Sebulan, kita sudah berlalu sebulan, tersimpan. Manusia mampu melakukan itu. Apa susahnya bagi Allah mencatat umur kita 60 tahun, per detik tercatat di dalam kamera Allah. Itu yaumul hisab. Jadi azab kubur tidak ada hubungan dengan vonis yang jatuh, karena kita sudah tahu neraka dan surga dari mulai sakaratul maut. Azab kubur itu minal azabil adna dunal azabil akbar. Diazab dulu azab yang rendah, lalu kemudian baru diazab-azab yang tinggi, yang paling besar, yaitu neraka. Rasulullah pun mengatakan azab kubur itu nyata. Makanya Rasulullah berdoa, mengajarkan kita doa setelah mengucapkan tahiyat akhir, sebelum salam jangan tinggalkan doa. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa doa Rasulullah salah satunya? Ya Allah, lindungilah aku dari azab kubur. Itu diajarkan ke kita, berarti menunjukkan adanya azab kubur. Jadi hisab itu ada dua jenis, Pak. Yang pertama bentuknya arad, al-ardu, dan ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Ya, singkat saja karena waktu kita sempit. Al-ardu itu hisab untuk orang-orang mukmin yang meninggal dalam keadaan mukmin, beramal saleh. Ya, hanya dinampakkan saja, nampakkan. Setelah dinampakkan, ini dosamu, tapi telah keampunkan, telah kuampunkan. Lalu Allah buat sidang pengadilan tertutup. Setelah itu diampunkan semuanya oleh Allah. Jadi tidak banyak ditanya. Itulah yang Allah katakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Dinampakkan masuk surga, nampakkan masuk surga. Nanti yang kedua baru disebut hisab munaqasyah, nukisha. Ini juga hadis yang sama. Nukisha itu dipersulit. Itu siapa? Ahli maksiat dari kalangan mukmin. Ditanya, kenapa makan riba? Apa kamu tidak tahu bahwa riba itu haram? Pernah ikut pengajian? Waktu pengajian apa? Tidur di dinding masjid. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Ditanya habis-habisan. Harta dari mana ke mana? Itu kepada pelaku maksiat. Nah, orang kafir ada dua pandangan. Ada yang mengatakan orang kafir masuk ke munaqasyah, yaitu yang didebat oleh Allah ini, dipersulit. Ada yang mengatakan mereka tidak dihisab. Orang kafir mati kafir tidak dihisab karena langsung neraka. Tidak perlu ditanya-tanya kebaikannya, karena semua kebaikannya habitat a'maluhum, dihapus oleh Allah karena mereka tak mengakui Allah sebagai penciptanya. Jadi ada dua pandangan kalau orang kafir. Tapi hati-hati dengan ahli maksiat dari kalangan mukmin. Nah, itu yang itbi rauh pak, itbi itbi gendeng-gendut di yaumil hisab itu, itulah hisab paling keras. Dan kemudian mereka masuk neraka di atas amal buruk mereka sesuai dengan jumlah amalnya. Sudah habis amal mereka sesuai dengan siksa, baru diizinkan masuk surga. Disitulah berlaku hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Nanti kemarin kita sudah bicara masalah syafaat. Syafaat terakhir Nabi menjemput orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi itu terakhir Pak nanti, ya, setelah jeruak dalam neraka. Baik, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang dimudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.